Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Rabu tanggal 14 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Karolinka Watulangkou. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami boleh mengucap syukur dan membilang terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang malam yang telah kami lewati. Dan kini saatnya di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tuntun dan sertai kami. Ini kami Tuhan, kami sudah siap mendengar dan merenungkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes 20 ayat yang ke-26, berkata, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang sudah mendengar, bahkan memelihara firman Tuhan hari lepas hari. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, amat terlebih jemaat GKI Ebenezer mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga pendengar setia Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Kita akan tiba pada perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita, yaitu 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari dalam kalender kita, mungkin itu hanya 1 minggu 1 hari. Ini merupakan pengalaman penting dalam hidup Thomas, di mana 8 hari ini adalah 8 hari yang sangat panjang bagi Thomas. Thomas sangat kecewa. Dia mengharapkan Yesus untuk menunjukkan mujizatnya. Karena pada waktu itu, Thomas, dia tidak percaya sebelum dia melihat. Kitab Injil Yohanes 26 ini menceritakan penampakan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Thomas yang dengan ragu-ragu 8 hari setelah kebangkitannya. Dan Thomas meminta untuk menyentuh luka Yesus pada waktu itu, untuk meragukan keraguan Thomas pada waktu itu. Pengalaman ini sering memperlihatkan bahwa iman kita sering diuji oleh keraguan, oleh kecemasan kita pada hari-hari ini sebagai orang yang percaya akan Yesus Kristus. Para murid-murid Yesus pada waktu itu meyakinkan Thomas di mana Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada mereka. Tetapi dengan keraguan Thomas pada waktu itu tetap menawarkan bukti konkret. Bapak Ibu persekutuan jemaat GKI Ebenezer dimanapun berada di pagi hari ini, kebangkitan Kristus merupakan fakta sejarah yang tidak terbantahkan bagi kita semua orang percaya pada saat ini.
seperti pada Injil Yohanes yang kita baca tadi dan kita dengar bersama, bahkan kita renungkan di saat ini, di mana para murid Yesus, mereka sempat mengalami tantangan, mereka sempat mengalami kegalauan atau ketakutan, bahkan kecemasan pada saat itu. Murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka mengurungkan diri di dalam tempat yang tersembunyi karena ketakutan mereka. Mereka sangat ketakutan. Bahkan ketika penampakan Yesus datang atau Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada saat itu, mereka sangat sukacita. Sukacita mereka pada saat itu melampaui segala keadaan yang mereka alami di saat itu. Bapak Ibu persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di pagi hari ini, yaitu dikatakan damai sejahtera Kristus menyertai kamu. Di situ damai sejahtera ini tidak hanya membuat kita untuk kita terus aman dalam hidup kita hari lepas hari. Untuk kita aman terus dalam menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Damai sejahtera dari Kristus yaitu mendorong kita untuk terus berkarya bagi kebaikan kita, bagi kebaikan keluarga kita, bagi kebaikan sesama kita. Kita dituntun dan dipanggil untuk bekerja dengan penuh setia, dengan teladan untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih dan terus menjadi berkat bagi banyak orang, agar kita boleh menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada, entah itu di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di dalam pergaulan kita hari lepas hari. Damai sejahtera bagimu yang disampaikan Kristus kepada murid-muridnya, atau kepada Thomas dan Maria Magdalena, dan kepada murid Yesus lainnya. Ini masih sangat relevan bagi semua umat manusia. Kata damai sejahtera bagi hidupmu, yaitu damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang bernilai kekal. Itulah jawaban atas setiap kebutuhan dan kedamaian keluarga kita saat ini. Bapak Ibu persekutuan Jemaat GKI Ebenezer, bahkan pendengar setia siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini, kita dipanggil untuk terus menjadi pelaku firman, di mana firman Tuhan atau perenungan kita di pagi hari ini menuntun kita untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan meragukan mujizat Tuhan yang masih ada sampai saat ini, yang kita masih rasakan, yang kita boleh lihat setiap saat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Ia tidak pernah lupa satupun akan anaknya. Ia tidak lelah untuk datang ke rumah yang sama hanya untuk satu hati. Ia terus menanti dan ia terus tetap berkata, damai sejahtera bagi kamu. Untuk itu, mari kita terus meminta Tuhan untuk memimpin dan terus hadir di dalam hidup kita setiap hari. Sebab saat ini mungkin kita belum mengerti damai sejahtera yang dari Tuhan yang kita dapati setiap saat. Mari kita terus perkatakan dengan iman kita
supaya kita semua, dimanapun kita berada, kita dimampukan, kita dikuatkan, sebab Kristus bangkit. Itu adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong dan memberkati kita hari lepas hari, agar supaya damai sejahtera bagimu ada untuk kita semua, orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Baik Bapak Ibu, mengaminkan pembacaan dan perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan kami, di pagi hari yang indah ini, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami boleh ada di pagi hari ini. Di hari ini ya Tuhan, kami baru saja selesai mendengar dan merenungkan apa kata firman-Mu. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami, menguatkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Kami terus belajar dari kitab Yohanes yang sudah kami baca dan renungkan di pagi hari ini. Tuhan Bapa Kekal Kudus, biarlah ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami memohon agar Tuhan memberikan bimbingan dan hikmat bagi setiap keputusan-keputusan yang harus kami ambil, serta memberikan kekuatan untuk kami menghadapi segala tantangan yang akan kami hadapi dalam hidup kami, umat-Mu hari lepas hari. Ya Tuhan Bapa Kekal Kudus, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu GKI Ebenezer, mulai dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, bahkan semua umat-Mu yang mendengar siaran Bina Keluarga Kristen di pagi ini. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Jikalau ada di antara kami Engkau dapati kami dalam kelemahan tubuh, karena sakit, karena kecemasan, karena ketakutan, Tuhan, Engkau kuatkan dan hiburkan kami. Tuhan, jamah dan pulihkan hamba-hamba-Mu yang terbaring karena sakit. Tuhan Bapa Kekal Kudus, kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kepadamu lah kami memohon apa yang menjadi seluruh pergumulan kami, apa yang menjadi seluruh harapan kami di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan kota Timika ini, agar supaya kota Timika ini aman, dan kota Timika ini terus dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa Kekal Kudus, di pagi hari ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan kedua hamba Tuhan yang berada di jemaat-Mu GKI Ebenezer, Pendeta Dina Yoltu STH Emis, dan juga Pendeta Marta Korua ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu berdua, berkati keluarganya ya Tuhan, yang terus setia menopang pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan kuatkan dan terus Tuhan tambahkan hikmat, bahkan kebijaksanaan kepada kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berikan sukacita agar mereka melayani umat-Mu, terus mengalami berkat yang berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Bapa Kekal Kudus, di pagi hari ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami ya Tuhan. Tuhan berkati mulai dari Bapak keluarga, Ibu keluarga, bahkan anak-anak, pemuda-pemudi yang saat ini ya Tuhan bergumul untuk mencari pekerjaan. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami memohon dan meminta. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang terus berseru memanggil nama-Mu. Biarlah Tuhan menuntun menolong kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati kami. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu kiranya terus menuntun kami di sepanjang hidup ini. Ini doa kami ya Tuhan. Ini syukur kami. Terpuji nama-Mu. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita,
dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.